Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Sahril. Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Oke, siapkan diri kalian, mari kita mulai. Oke, baik. Pertama saya akan menjelaskan tentang koordinat kartesius terlebih dahulu ya. Misal ada sebuah titik, titik itu bernama titik P yang terletak di x, y. Dan titik itu saya hubungkan dengan beberapa garis. Sisi ini saya namakan dengan sisi Y, sisi ini saya namakan dengan sisi X, dan sisi miring ini saya namakan dengan sisi R. Kemudian, sudut yang dibentuk namanya, saya kasih nama sudut alfa. Oke. Kemudian, kuadran 1 itu X dan Y-nya positif. Tapi jika di kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran ketiga, kedua-duanya negatif. Di kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Saya akan mencoba menurunkan rumus dari koordinat kartesius. Ingat pelajaran dahulu tentang perbandingan trigonometri, bahwa kita mengenal sin alfa dan cos alfa. Sin alfa itu adalah sisi depan berbanding sisi miring. Sekarang saya hubungkan dengan gambar di atas. Sisi depan itu ialah sisi Y ini ya, sisi depan sudut. Kemudian sisi miring itu ialah sisi R. Jadi kalau depan berbanding miring sama dengan sisi Y berbanding sisi R. Sehingga sin alfa itu bisa ditulis Y per R. Kemudian R ini saya pindahkan ke ruas sebelah kiri, menjadi perkalian. Jadi R dikali sin alfa sama dengan Y. Sehingga untuk menentukan Y itu sama dengan R dikali sin alfa. Kemudian yang berikutnya adalah cos alfa, yaitu sisi samping berbanding sisi miring. Samping di sini adalah X, sisi miring adalah R. Jadi X per R. Sehingga bisa ditulis cos alfa itu sama dengan X berbanding R. Kemudian R ini saya pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi perkalian R dikali cos alfa sama dengan X. Sehingga bisa kita temukan rumus untuk menentukan X adalah R dikali cos alfa. Kemudian saya masuk ke koordinat kutub. Nah, kalau di koordinat kartesius, titik P itu X, Y. Sedangkan di koordinat kutub, titiknya itu adalah R, alfa. Jika kita ingin mencari sisi R, hanya sisi R, diketahui sisi X dan sisi Y-nya, itu sama saja dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian untuk mencari alfanya ini, diketahui Y dan X-nya. Y ini sisi depan, X ini sisi samping. Jadi kalau sisi depan berbanding sisi samping, itu sama dengan tan, yaitu depan berbanding samping. Depannya Y, sampingnya X. Jadi tan itu bisa ditulis Y per X. Oke, itu adalah turunan dari rumus kartesius dan kutub. Sekarang kita masuk ke soalnya. Contoh soal pertama, ini adalah soal diketahui kutub dan menentukan kartesiusnya. Dari soal ini diketahui R-nya sama dengan 8 dan alfanya sama dengan 60 derajat. Masukkan rumus mencari nilai X. Kemudian langkah selanjutnya input nilai R dan nilai alfa. Berapa cos 60 derajat? Cos 60 derajat sama dengan 1 per 2. Sehingga 8 dikali 1 per 2 itu sama dengan 4. Lanjut kita mencari Y. Langkah berikutnya kita input nilai R dan nilai alfa. Nah, berapakah sin 60 derajat? Sin 60 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 3. Sehingga 8 dikali 1 per 2 akar 3. Yang hasilnya adalah 4 akar 3.
Jadi, koordinat kartesiusnya adalah 4,4 akar 3. Contoh soal kedua. Soal kedua ini adalah kebalikan dari soal pertama. Soal kedua ini diketahui kartesiusnya, yang ditanya adalah koordinat kutubnya. Dari soal ini diketahui X-nya itu negatif 5 akar 3, Y-nya sama dengan negatif 5. Nah, untuk mencari R-nya, masukkan rumusnya. Setelah itu kita input nilai X dan Y. Setelah itu negatif 5 kuadrat itu 25. Akar 3 kuadrat itu akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 itu nilainya adalah 3. Terus negatif 5 kuadrat itu sama dengan 25. 25 dikali 3, 75. 75 ditambah 25 sama dengan 100. Pangkat 2 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi akar 100. Akar 100 nilainya adalah 10. Kemudian untuk mencari alfa, ya, masukkan atau inputkan nilai Y dan X-nya. Nah, karena penyebutnya ini tidak rasional dalam bentuk akar, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Negatif 5 dikali akar 3 itu sama dengan negatif 5 akar 3. Negatif 5 dikali 1, di sini ada angka 1 sebenarnya, tidak ditulis ya. Itu sama dengan negatif 5. Akar 3 dikali akar 3, akar 9. Akar 9 nilainya 3. Jadi negatif 5 dikali 3 sama dengan negatif 15. Kemudian negatif 5 dan negatif 15 ini saya sederhanakan dengan membagi negatif 5. Jadi negatif 5 dibagi negatif 5 itu 1. Negatif 15 dibagi negatif 5 itu sama dengan 3. Sehingga tan alfa sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian 1/3 akar 3 ini kita lihat pada tabel. Ternyata ada 2/3, ada di kuadran 1 dan ada di kuadran 3. Maka kita lihat bentuk soalnya ini. X-nya negatif, Y negatif. Lihat pada kuadran. Ternyata dia terletak di kuadran ketiga. Sehingga kita mengambil tan 1/3 akar 3 yang berada di kuadran ketiga. Yang besar sudutnya adalah 210 derajat. Jadi koordinat kutubnya adalah 10,210 derajat. Oke, itulah pembahasan tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.